Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa, Rabbi habli minas shalihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih, malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin, malam Jumat stop wirid Yasin, malam Sabtu pengajian akhlak, malam Ahad tablik akbar. Masjid mesti penuh tiap malam, karena kalau tidak kosong masjid. Akan tetapi waktunya dimulai ketika azan sholat isya hendak berkumandang, sehingga jamaah sholat isya pergi ke masjid lain. Apakah sikap Ustadz itu benar membuka pengajian ketika azan isya berkumandang? Habis sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Kenapa mesti pas azan isya itu? Sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Saya selalu membuka pengajian maghrib. Kalau pengajian di Pekanbaru maghrib. Supaya apa? Supaya orang sholatnya 2. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau dibuat isya, banyak jamaah datang lambat. Bahkan diumumkan, jamaah Ustadz udah terduduk setengah jam. Buat pengajian maghrib. Maghrib ke isya. Di Malaysia kami gitu. Maghrib, isya, pengajian. Habis isya, tanya jawab. Efektif. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah. Dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal, sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustaz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah ini udah jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil. Saya habis pengajian subuh, Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong makmu ini ke Makkah, jalan kaki, tawaf, sa'i, umroh, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustadz, mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu, Bu.
janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, Bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar, maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian, sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning karena 2. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih, Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas, orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu, belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua, anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi. Karena dia punya pondok pesantren dengan santri, sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Nah, suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang. Pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim.
Ini penting. Pendidikan agama, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan, kedokteran silakan, arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tadi dimulai jam 9, sekarang jam 11 kurang 15, 2 jam kurang 15 menit. Kurang-kurang sedikit, maafkan Allah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Doa orang ramai soleh-soleh yang baik-baik ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma azzal islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin, Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin, Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kampung halaman kami ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al ikhwanana al-musabina minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami yang kau uji dengan musibah termasuk mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah qalu, yang keluar dari mulut mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in, jadikan salat kami salatnya orang-orang yang khusyuk ya Allah. Waj'al du'aana du'aal mutawarri'in, jadikan doa kami doa orang-orang yang warak, menjaga diri dari yang syubhat ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.